Abraham memanggil malaikat Tuhan. Kenapa? Karena malaikat pada saat itu adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan firman. Kalau Anda tidak mau menggunakan perjanjian lama, silakan Anda gunakan perjanjian baru. Kisah para Pewarta 10 nomor 4. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa Tuhan?" Tuhan, malaikat kok dipanggil Tuhan? Ini ada apa? Berarti Anda punya pemahaman terhadap konsep pewahyuan itu lemah. Anda tidak ngerti, atau Anda pura-pura tidak ngerti, atau Anda ingin menggiring kepada ajaran paganisme. Ketika dikatakan dalam perjanjian Kisah para Pewarta 10 nomor 4, dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua dosamu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Kenapa dia dipanggil Tuhan padahal dia malaikat? Karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Maka Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Ayo. Jadi kalau Anda salah paham ketika Anda mengatakan di Keluaran 10 nomor 10, di situ dikatakan Amar Elohim ila Moses, lantas Anda mengatakan, oh itu malaikat, apa itu Tuhan berfirman langsung? Tidak, Bung. Yang berkata di sini adalah malaikat, Tuhan melalui perantaraan malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Tuhan mewujudkan dirinya dalam bentuk api, Anda keliru. Tadi Anda sudah mengakui tabir, sekarang Anda merubah, masuk ke dalam konsep pagan. Tuhan merubah diri jadi api, jadi tiang awan, dan seterusnya. Berarti Anda sudah masuk ke ranah agama Kristen yang asli, yaitu pengajaran dewa-dewa nusul menjadi benda-benda, menjadi makhluk-makhluk. Itu beda. Anda singkirkan aja dulu itu. Kita lagi dialog berkaitan dengan agama samawi. Agama Anda Kristen jangan Anda bawa-bawa dulu. Memalukan. Silakan. Kalau Anda baca di Taurat, firman Allah jika disampaikan oleh malaikat, maka ditulis malaikat yang berkata. Walaupun manusia sering berkata, "Ya Tuhan." Tetapi jelas di situ dikatakan firman Allah disampaikan kepada malaikat. Itu jelas. Tetapi jika tidak ditulis firman Allah dikatakan dari malaikat, itu jelas. Dia berfirman langsung. Anda kan tidak bisa buktikan kalau di dalam salah satu ayat ini, di dalam Alkitab, berfirmanlah Tuhan. Malah ini huruf besar semua. Ini menyatakan Yahweh, Allah sendiri. Diterjemahkan menjadi huruf besar semua, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kemudian di ayat 13:1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini huruf besar semua. Jadi jelas Allah itu sering berfirman langsung. Allah juga sering berfirman pakai tabir seperti Anda pahami. Itu betul. Allah juga sering berfirman langsung pakai utusan, tetapi ketika dia memakai utusan, dia memakai kata malaikat di situ. Malaikat berkata, "Inilah firman Allah," seperti itu. Tetapi di sini dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Anda tanya di semua orang-orang Yahudi, ini jelas perkataan dari Allah sendiri, bukan pakai perantara-perantara. Karena ada saatnya Allah berbicara pakai perantara, ditulis pakai perantara, malaikat, nama malaikatnya. Tetapi di sini jelas, di ayat-ayat sini banyak sekali, malah paling banyak Allah berfirman langsung, bukan pakai perantara. Kepada Nabi Musa contohnya, Allah sering berfirman langsung kepada Nabi Musa. Jadi itu jelas ya, ketika Anda mengatakan juga bahwa ajaran samawi itu Allah harus berdasarkan utusan, ya kan tidak sepenuhnya benar. Karena memang ayat ini di dalam kitab Taurat jelas sekali, banyak sekali Allah berfirman langsung. Memang Allah tidak bisa menampakkan diri kepada manusia dalam wujud aslinya. Makanya Allah datang ke dunia itu dalam wujud ciptaannya. Yaitu contoh ketika di Semak Duri, itu kan ciptaannya, Allah memakai tabir. Nah ketika Allah memakai tabir, itu kan dia memakai ciptaannya untuk mewujudkan dirinya. Ketika Allah memakai tiang awan, itu kan tabir juga, itu wujud ciptaan yang dipakai Allah untuk mewujudkan dirinya. Nah Yesus juga memakai seperti itu di dalam Taurat. Artinya saya tidak masuk itu ya tentang itu, tetapi kan sama. Ketika Allah berkata dia berfirman melalui tabir, nah tabir itu kan wujud dari ciptaannya, wujud Allah dari ciptaannya.
Tetapi Allah juga sering berfirman langsung. Tetapi wujud Allah yang asli tidak bisa dilihat. Wujud Allah yang asli, tapi perkataannya kan bisa didengar. Karena memang banyak ayat yang mengatakan bahwa firman Allah itu bisa didengar karena Allah berfirman langsung, ditulis di sini, jelas. Allah berfirman, Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa. Jadi inilah satu kebenaran yang Anda tidak pahami, bahwa ajaran samawi itu seperti apa. Ya seperti ini, bahwa Allah itu bisa berfirman langsung dan bisa juga tidak berfirman langsung, tetapi memakai perantara. Dan itu kesalahan, dan saya memakai dalil, ini dalil-dalilnya. Ya oke, silakan. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Ya, kelemahan pembendaharaan keilmuan Anda tentang pewahyuan itu lemah, bahkan sama sekali nggak ada. Bilangan 12 nomor 6, ini kata Tuhan langsung kepada Nabi Musa. Tuhan berfirman. Nah sekarang yang dimaksud langsung itu apa? Tuhan yang datang? Bukan. Tuhan melalui tabir. Jadi Tuhan itu berbicara melalui tabir. Yang Anda katakan langsung itu melalui tabir. Berarti Al-Quran tidak keliru. Adalah hal mustahile Tuhan berbicara langsung kepada manusia, kecuali dengan 3, wahyu, tabir, dan malaikat. Dan itu sudah memenuhi syarat. Nabi Musa berbicara melalui tabir, tidak berbicara langsung kepada Elohim, tetapi melalui tabir. Dengarkanlah perkataanku wahai Nabi Musa, jika ada seorang nabi di antaramu, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Apa penglihatan itu? Dan berkata kepada mereka melalui mimpi. Apa mimpi itu? Apa penglihatan itu? Jadi Nabi Musa melihat penglihatan berupa api. Nabi Musa melihat penglihatan berupa pohon. Bukan berarti api itu adalah wujud Tuhan. Bukan berarti pohon itu, awan itu adalah wujud Tuhan. Tidak. Sama seperti Anda sedang berbicara dengan Bang Suma tanpa perantara, tetapi Anda tidak bertemu langsung dengan Bang Suma. Anda tidak melihat langsung suara Bang Suma. Yang Anda dengarkan adalah HP. HP itu bukan saya. Bukan saya yang mewujud menjadi ciptaanku, menjadi karyaku berupa HP, bukan. Tetapi saya menggunakan makhluk lain. Kalau Tuhan menggunakan ciptaannya seperti Anda akui. Tuhan menggunakan ciptaannya untuk berbicara langsung kepada Nabi Musa. Itu sudah betul, itu sudah final. Sebenarnya yang Anda ingin sisipkan itu Yesus. Anda tadi mengatakan api adalah ciptaan, pohon adalah ciptaan. Yesus pun ciptaan, Cak Ayu. Tuhan berbicara melalui perantaraan ciptaan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus itu perantara, dia ciptaan. Nah, selesai kita sampai di situ. Jadi ketika dikatakan Tuhan kepada Nabi Musa, Tuhan berkata kepada Musa, dengarkanlah perkataanku, jika seorang nabi di antaramu, ada di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku. Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan tabir. Jadi Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Musa, betul, tetapi melalui tabir. Sebenarnya udah selesai, jangan diputar-putar. Ini udah selesai. Tuhan tidak pernah berbicara langsung face to face dengan Nabi Musa. Tuhan berbicara langsung melalui alat perantara, tidak berbicara langsung kepada Nabi Musa. 2 Tawarikh 6 nomor 18. Benarkah Tuhan hendak diam bersama manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi tak ada cerita kalau konsep Kristen mau dimasukkan ke dalam sistem pewahyuan, itu tak ada, tertolak. Tertolak, kenapa? Karena sistem pewahyuan samawi itu tidak bisa dimasukkan embel-embel paganisme di dalamnya. Demikian. Ya. Anda tidak paham mengenai perkataan dari Nabi bahwa Tuhan tidak bisa berdiam. Memang Tuhan tidak bisa berdiam dalam wujud aslinya. Tetapi wujud aslinya kan bukan perkataannya. Perkataannya itu kan bisa didengar. Ya. Perkataannya bisa didengar. Kemudian Anda berkata, Anda mengklaim bahwa semua perkataan-perkataan Tuhan itu melalui tabir. Kalau begitu tolong Anda jelaskan dari tabir apa Allah berfirman ini. Keluaran 16 ayat 4.
Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti, maka dan seterusnya. Nah, ketika Anda berkata bahwa setiap firman Allah, ketika berkata berfirmanlah Tuhan, maka itu berarti melalui tabir. Nah, bisakah Anda jelaskan dari tabir apa Keluaran 16 ayat 4 ini? Kalau memang Allah berfirman langsung melalui tabir, Allah tidak berfirman langsung kepada Musa. Walaupun jelas-jelas ayat ini berkata bahwa Allah berfirman langsung. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tidak dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan melalui tabir. Kan ketika Allah berfirman langsung melalui tabir, di situ ada dikasih dari semak, belukar, kan itu ditulis. Ketika Allah berfirman melalui malaikat, itu ditulis. Malaikat berfirman, malaikat berkata seperti ini, begini, itu ditulis. Nah, di sini tidak tulis. Allah berfirman kepada Nabi Musa itu pakai tabir apa di dalam Keluaran 16 ayat 4? Coba jelaskan. Oke, baik. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa. Dari tabir apa dia berbicara kepada Nabi Musa? Udah cukup Rafael, bentar. Iya. Silakan Guru. Iya, jadi saya katakan tadi pemahaman Anda itu sangat lemah dalam sistem pewahyuan ya agama samawi. Ketika Tuhan berfirman, Amar Elohim El Moses, itu bukan berarti Tuhan berbicara, artinya bukan tabir lagi. Ingat, ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Musa, tidak semuanya Tuhan langsung melalui tabir, tidak, tapi melalui malaikat. Al-Quran kan tadi sudah saya jelaskan sama Anda. Wa makana li basarin ayukallimahullahu illa wahya au min wara hijaba au yursila rasulan. Kalau Anda mengatakan di dalam Keluaran 16 nomor 4 tidak menggunakan tabir, tapi Tuhan langsung yang berbicara kepada Nabi Musa, maka gugurlah perkataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37. Gugur juga perkataan Tuhan di dalam Keluaran 33 nomor 20. Berarti yang benar adalah Al-Quran, yang benar adalah pernyataan dalam Kisah Para Pewarta 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau memimpin dan menjadi hakim? Musa ini telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Siapa yang menampakkan diri di Semak Duri? Malaikat, bukan? Malaikat, bukan? Semak Duri aja disebut sebagai malaikat di kitab Anda. Musa inilah yang menjadi pengantara di sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Tidak ada Elohim berfirman langsung kecuali melalui tabir. Tabir pun adalah malaikat menurut Kisah Pewarta 7. Dan endingnya ada di 57. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Sedangkan Keluaran 16 nomor 4 itu adalah Taurat. Berarti yang berbicara kepada Nabi Musa adalah apa? Malaikat Tuhan. Malaikat, malak Elohim. Tuhan tidak akan mungkin berbicara langsung kecuali melalui tabir, melalui malaikat, melalui pewahyuan, yaitu berbicara dalam mimpi seperti yang dialami oleh Nabi Abraham, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sudah selesai di sini. Tak ada lagi jalan untuk Anda masuk menjual Yesus ke dalam sistem pewahyuan. Demikian. Iya. Rupanya Anda tidak mendengar penjelasan saya. Sekali lagi saya jelaskan ya, bahwa firman Allah itu disampaikan ada 3. Ketika disampaikan melalui utusan, itu ditulis bahwa firman itu disampaikan oleh malaikat. Itu jelas. Ketika firman Allah disampaikan melalui tabir, itu ditulis. Walaupun yang sekali, yaitu ketika dia berfirman melalui Semak Duri, seperti Anda katakan tadi. Nah, itu ditulis. Jadi itu utusan-utusan dan apa itu barang-barang utusannya, barang-barang sebagai apa itu sebagai tabir itu ditulis. Seperti Semak Duri, walaupunnya sekali Allah berfirman melalui Semak Duri pakai tabir. Tetapi Anda tidak akan bisa menjelaskan kenapa Allah berfirman langsung tidak pakai penjelasan, pakai apa ini? Keluaran 16 ayat 4. Pakai tabir apa ini? Tidak ditulis. Padahal ketika Allah berfirman melalui tabir ditulis. Pakai tabir ini
pakai tabir ini. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, ditulis pakai malaikat ini. Malaikat itu jelas tuh. Tetapi banyak sekali, hampir semua firman Allah itu disampaikan tidak memakai tabir maupun malaikat. Makanya ditulis lalu berfirmanlah Tuhan. Nah, Anda kan tidak bisa membuktikan dari tabir apa di dalam Keluaran 16 ayat 4 ini Allah berfirman. Sebab tidak ditulis. Kalau ditulis ada di sini Keluaran 32 ayat berfirman, Allah berfirman melalui nyala api. Berarti mulai tabir. Itu jelas ditulis karena mulai tabir, betul. Tetapi di ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, Keluaran 16 ayat 44, Keluaran 16 ayat 11, Keluaran 17 ayat 5, firman Allah kepada Nabi Musa itu berkata langsung. Kalau Anda bilang itu berkata melalui tabir atau mulai malaikat, mana penjelasannya? Kan tidak ada. Karena Allah menjelaskan ketika dia berfirman kepada malaikat, ditulis. Oh, ini firman Allah kepada malaikat. Ketika Allah berfirman mulai tabir, ditulis. Oh, pakai semak duri. Tetapi di sini dikatakan Allah berfirman tuh, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa. Malaikat, meskipun tidak dituliskan di situ ada malaikat, yang penting pada intinya adalah tidak ada manusia yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Memang tidak dituliskan bahwa malaikat berkata kepada Nabi Musa, tetapi pada dasarnya Anda harus memahami kisah para rasul. Apakah Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri? Kisah para pewarta 7 nomor 37 itu lengkap di situ, include Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, sedangkan yang Anda gunakan terjemahan huruf besar. Ibrani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ibrani hanya mengenal nikut. Begitu juga Yunani. Lantas kenapa Anda menggunakan istilah huruf besar, huruf kecil? Yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Anda harus memahami itu dengan baik. Yang datang kepadanya adalah malaikat, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan bisa turun ke atas muka bumi ini. Maka yang datang adalah perantaraan daripada Tuhan itu sendiri. Terima itu fakta. Kita tidak boleh kemudian mengatakan, oh tidak Bang Suma, itu tidak ada tertulis malaikat di sana. Meskipun tidak ada tertulis malaikat di sana, tetapi seluruh orang Yahudi memahami bahwa yang berbicara dengan Nabi Musa itu adalah Malak Elohim. Karena Elohim tidak akan mungkin turun ke atas muka bumi. Tidak akan mungkin kemudian Tuhan itu nuzul ke muka bumi. Kenapa? Karena alam semesta ini tak sanggup kemudian menopang Elohim, tidak sanggup kemudian menopang Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Oleh karena itu yang datang adalah perantara. Kalau Anda menemukan Tuhan berkata kepada Musa, itu ada 3. Apakah melalui penglihatannya Nabi Musa, apakah melalui mimpi Nabi Musa, apakah melalui tabir, atau melalui malaikat. Meskipun tidak dituliskan, yang pasti Tuhan tidak akan mungkin turun ke bumi berbicara langsung kepada Nabi Musa. Itu tidak akan mungkin. Anda harus memahami itu dengan baik. Nah, coba ketika kita lihat di dalam Keluaran 22. Saya kasih contoh nih. Buka Bible sekarang. Saya kasih bukti akurat bahwa ketika dikatakan berfirmanlah malaikat kepada Nabi Musa, itu sama dengan Tuhan yang berfirman. Atau sebaliknya, ketika dikatakan Tuhan berfirman, itu sama dengan malaikat yang menyampaikan. Lihat Kejadian 22. Nomor 1-nya coba Anda lihat.
Setelah semuanya itu, Elohim mencobai Abraham. Elohim berfirman kepada Abraham, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Loh. Ini Elohim yang berbicara langsung, konon ceritanya di dalam Kejadian 22. Setelah itu semuanya, Elohim mencobai Abraham. Elohim berfirman kepada Abraham, wahai Abraham. Abraham menyahut, ya Tuhan. Lalu firman Elohim kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ternyata, coba Anda baca nomor 11-nya. Ternyata yang tadi menyeru itu bukan Tuhan, tetapi malaikat Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Kalau Anda tidak mengerti juga, saya nggak tahu, saya harus menjelaskan seperti apa. Ini adalah taraf pemahaman yang terendah dalam pelajaran apologetika. Ketika Tuhan mengatakan, berfirman kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal, ternyata yang berkata itu adalah malaikat. Apa pembuktiannya? Lihat di nomor 11-nya. Tetapi malak Elohim kemudian berfirman dari Syamayim, dari langit kepada Abraham. Sahutnya, ya Abraham, Abraham. Kata Abraham, ya Tuhan. Dia menyeru Tuhan kepada malaikat. Makanya Yesus mengatakan ketika dilempari batu, kenapa kau mengatakan dirimu Tuhan? Kau menyatakan kamu hanya manusia, kau menyatakan dirimu dengan Tuhan. Kata Yesus, bukankah tertulis dalam kitab Tauratmu yang kamu pegang, yang kamu baca? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Allah. Ayo, Yesus menerangkan itu. Tapi masa Anda tidak ngerti proses pewahyuan? Kisah Pewarta 7 memuat begitu sempurna, kemudian lengkap di sana. Yang berfirman adalah malaikat, tetapi dipanggil Tuhan. Kejadian 22 yang berfirman adalah malaikat, tetapi dipanggil Tuhan. Kenapa? Malaikat tidak sedang mewakili dirinya sebagai malaikat. Malaikat sedang mewakili Tuhan sebagai penyampai firman. Begitu juga Yesus. Yesus tidak mewakili dirinya sebagai manusia. Dia sedang mewakili Elohim sebagai perantara untuk ia lakukan pemberitaan firman kepada Bani Israel. Kalau ini Anda tidak pahami, wow, berat saya memahamkan Anda. Demikian. Insyaallah luar biasa Bang semua. Makasih Luar Bang. biasa. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat siang Pak Dokter Adi. Selamat siang. Ya silakan, apa tanggapannya apa yang tadi dijabarkan oleh Bang Suma. Silakan. Tentang malaikat tertulis di Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Di ayat 3 itu memang ada malaikat, wujudnya nyala api di semak duri yang tidak bernyala, yang tidak terbakar. Tetapi malaikat dengan wujud nyala api semak duri yang terbakar itu, dari dalamnya itu Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, jadi malaikat itu memang bertemu dengan Musa, wujudnya nyala api. Tapi dari nyala api itulah Tuhan berseru. Ya, itu di situ. Lalu saya tadi dengar sekilas bahwa Tuhan memberikan wahyu atau nubuatan, atau penglihatan, atau perumpamaan kepada para nabi. Contoh, Yesaya. Nabi Yesaya menerima nubuatan tentang Yerusalem dan Yehuda. Tertulis di Yesaya 1, aduh udah datang pasien saya. sorry, itulah tadi saya nggak mau masuk, nggak ada